Barreskrim Polri kembali memeriksa sejumlah saksi pada hari ini. Kita akan langsung menyapa rekan kami di Mabes Polri. Iya, Lis Pratiwi. Silakan Lis Pratiwi, siapa saja saksi ahli agama Islam yang akan diperiksa hari ini? Bagaimana perkembangannya di sana? Ya, Reza dan Gebang, Barreskrim Polri akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Menurut keterangan dari Karopenmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, bahwa hari ini Mabes akan memeriksa sejumlah saksi dari ahli agama Islam sejumlah instansi. Di antaranya adalah dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan juga dari Kementerian Agama. Namun hingga hari ini memang kami belum mendapat konfirmasi siapa saja nama saksi yang akan hadir langsung ke Barreskrim dan kapan atau jam berapa mereka akan tiba di gedung Barreskrim ini. Sementara itu sebelumnya dari pihak Barreskrim menyatakan tidak hanya saksi ahli agama namun juga ada ahli sosiolog dan juga ahli ITE yang akan diperiksa. Menurut keterangan dari kepolisian bahwa pemeriksaan saksi ahli ini akan dilakukan mulai tanggal 12 hingga 13 atau termasuk kemarin, dan sudah ada saksi ahli bahasa yang turut dihadirkan. Gemma dan Reza. Ya, Lis, apakah adanya fatwa MUI akan berpengaruh dan percepatan penetapan status hukum Panji Gumilang nantinya? Ya Gemma, fatwa MUI ini akan menjadi landasan bagi penyidik untuk melakukan atau menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan memang fatwa MUI ini juga sesuai dengan permintaan dari penyidik pada awal Juli lalu. Majelis Ulama Indonesia juga telah melakukan rapat bersama untuk menentukan di mana letak penistaan ataupun dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh ajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang ini pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 11 Juli 2023. Dan menurut keterangan dari MUI nantinya fatwa ini akan segera diumumkan pada pekan ini karena memang sudah mencapai finalisasi, dan berikut ini adalah informasi selengkapnya terkait dengan rencana fatwa Majelis Ulama Indonesia. Status hukum pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akan diputuskan Barreskrim dalam pekan ini. Salah satu alat bukti yang akan digunakan adalah fatwa MUI. Fatwa MUI sesuai pasal 187 KUHP disebut memenuhi syarat jadi alat bukti petunjuk untuk membuktikan tuduhan penodaan agama Panji Gumilang. Fatwa akan dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia pada pekan ini, dan fatwa akan diserahkan kepada Barreskrim Polri. Tanggal 12 sampai dengan 13 Juli 2023. Saksi-saksi yang akan diambil atau diperiksa besok yaitu saksi ahli agama Islam, kemudian saksi ahli sosiologi, saksi ahli bahasa, dan saksi ahli IT atau ITE. Kemudian terkait dengan penetapan tersangka, saat ini penyidik Polri masih menunggu hasil dari Puslapor Barreskrim Polri. MUI bersama tim investigasi Al Zaitun bentukan Pemprov Jawa Barat sebelumnya sudah mendapatkan jawaban dari Panji Gumilang mengenai tuduhan penodaan agama. Salah satunya adalah ucapan Panji yang menyebut Al-Quran sebagai karangan Nabi Muhammad. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan jawaban dari Panji Gumilang harus diuji di pengadilan. Saya minta pihak kepolisian supaya memproses secara cepat ya. Kemudian masalah ini dibawa ke pengadilan, biar di pengadilan lah kita ya beradu argumentasi dan beradu data dan fakta. Dan kita analisis ya apa implikasi teologis dan sosial terhadap ucapan-ucapan yang dia sampaikan dan dia kemukakan. Menyoal rencana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Panji Gumilang tidak terlalu ambil pusing. Panji mengatakan MUI hanya LSM yang tidak memiliki kekuasaan untuk menghukumnya. Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama?
Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Anda siap dipanggil polisi? Jangan ngomong siap, Karena kan selama masih kalau. Panji bisa saja menyebut MUI sebagai LSM, tapi pada tahun 2016, fatwa MUI tentang organisasi Gavatar sebagai sesat. Fatwa tersebut menjadi salah satu alat bukti yang digunakan polisi dan pengadilan untuk memvonis 3 pemimpin aliran Gavatar, termasuk Ahmad Musaddiq yang dipidana 5 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Demikian Gema dan Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Lis Pratiwi melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta.